ini sesuatu perbaikan sistem pendidikan, perbaikan kemajuan ekonomi di sini bukan sesuatu yang bisa tergantung dari satu orang yang luar biasa pintar, satu Superman atau satu. Ini itu pembangunannya dan kemajuannya dan kesejahteraannya itu semua sesuatu yang berakar di masyarakat keseluruhannya. Itu kita harus maju bersama. Dan di Amerika sudah itu jalan cukup lama. Ini harus ingat itu sejarah kolonial di Indonesia, harus ingat sejarah perang yang sudah ada di Indonesia di tahun 50-an. Itu hambatan atau ini Indonesia akan maju itu harus bersama-sama dan saya di sini pada tahun 79 dan saya lihat perbedaan antara 79 dan sekarang itu luar biasa. Pada waktu 79 ada kemiskinan di Gunung Kidul, pada waktu itu Malioboro di Jogja masih 2 arah dan tidak ada mobil, tidak banyak. Masih banyak sepeda dan sekarang itu luar biasa kemajuan di sini. Jangan lupa itu bahwa oke, ya ada negara yang lebih maju di Eropa, tapi itu sangat pesat di sini kemajuannya, sangat pesat. Dan itu juga saya lihat itu. Kalau saya lihat satu lagi jawaban untuk yang pertama di sini. Mengapa saya di Indonesia? Karena di sini orangnya optimis. Kalau lihat di Amerika atau di Eropa pesimis. Dan saya mau hidup di tempat yang optimis, yang mau maju, yang lihat satu masa depan yang lebih baik dari yang sekarang. Daripada di Amerika sekarang semua itu mengeluh dan tidak itu nasibnya turun. Cukup atau? Ya, kita akan segera ke Sewu Kuro. Tetapi saya ingin mengatakan sama Anda ini terkagum-kagum sama Amerika dan itu salah. Enggak gitu ya. Justru saya di sini pengen meyakinkan diri saya sendiri atau sama yang lain. Enggak terkagum-kagum sehingga yang tadi saya tanyakan itu menjadi suatu kekuatan kepada yang lainnya sehingga kita itu memandang Amerika nggak sebegitu. Ternyata perekonomiannya semuanya yang ada di sana itu juga bahkan nggak jauh beda sama yang ada di sini. Maksudnya gitu. Jadi biar saya kan terus terang juga Amerika bayangannya gini sehingga meyakinkan diri kita ternyata Amerika itu juga sama. Mungkin yang lain juga pikiran yang kemarin punya pikiran tentang Amerika itu yang besar, bangsa yang kuat, ternyata juga sama. Yo pernah ngomong elak ngono. Setelah dijawab baru mudun ngono iku. Arahnya tadi memang mau ke situ. Yo, ngene kok kandhane gak ono pemain sepak bola dari Amerika ini gak ono. Anggapannya yang lain itu kan Amerika itu dari luar, mungkin pikiran saya gini, mungkin dari segi makannya atau apanya atau pendidikannya yang gimana sehingga yang lain itu sehingga mempunyai pikiran yang terkagum-kagum. Oke, sudah Anda nanti menata dulu pikirannya, diperjelas itu ya. Ya, kon kayak Pak Toto kon minggir meneh, Pak Toto minggir meneh, jadi Toto saya pikirannya ya. Oke, nggak apa-apa, setiap manusia punya tahap prosesnya masing-masing. Ojo gumunan, ojo dume, ojo kagetan, ya. Jadi kita harus punya kuda-kuda, nggak terlalu gini, pokoknya hidup mantep gitu ya. Nah, jadi
Anda kagumnya sampai setengah mati tadi, begitu dijawab oleh beliau, baru Anda ternyata Amerika gini. Itu juga tetap salah. Ada istimewanya di Amerika dan ada istimewanya di Indonesia. Sehebat-hebat Amerika, beliau mengatakan di sana umumnya orang pesimis. Di sini nih kelihatannya ada karu-karuan, tapi setiap orang optimis gitu ya. Jadi Amerika juga tidak akan mendewa-dewakan dirinya, dan Indonesia juga tidak bisa mendewa-dewakan dirinya. Tapi kita juga tidak usah mendewa-dewakan Amerika. Amerika juga tidak usah merendahkan kita gitu loh. Pokoknya kita seperti mengatakan, loh, enggak, kita bersama-sama aja. We grow together. All nation in the world, gitu kan? Gitu Mas ya. Anda kena rambu anggit mau menang gitu. Rambu itu jangkrik Madura. Jadi nek Islam jangkrik menangan rambu udah ada. Begitu masing nantang, lu kok kalah? Ini gurunya rambu yang enggak. Oke, we switch to one song Mas ya, Mas. Tapi mulai sekarang jangan terlalu mudah mengucapkan sesuatu. Tahan dulu. Kalau sudah matang baru diucapkan. That's your homework ya. Oke. I'm old man, you are child. Oke. Oke Mas, yuk teman-teman jangan siap. Harus nyanyi bisa nggak? Nyanyi bisa? Betul saya nyanyi. Oh yes. Gue naik Maria SMA. Kalian nilai kan kalian. Oke, teman-teman sekalian. Halo. Ngambil. Ya, satu kota ya. Oke. Nun sewu. Mugi-mugi cocok. Sewu kutha wis tak liwati.
Ini bukan orang awam dalam soal musik. Dia nyanyi beneran seperti seorang penyanyi beneran. Kualitasnya luar biasa. Ini sampean. Artinya tekniknya, teknik suaranya, teknik mengeluarkan suara, terus kesanggupannya untuk menempatkan diri pada ritme dan hitungan-hitungan itu, ini seorang penyanyi profesional. Sehingga tidak pantas kalau nyanyi cuma satu. Oke, jadi kita pesen satu lagi Mas, tapi sekarang kita tambahin Mas Imam atau Mas Doni lagi, Mas Imam ya? Sini. Oke, untuk sekalian, gini, kalau di barat itu ada musim apa, 4 ya? Musim panas, musim semi, musim ya, betul. Musim gugur, musim dingin, musim semi, oke ya. Sehingga di sana ada pola kebudayaan berdasarkan liku-liku musim. Sementara di sini kan hanya 2 musim, rendeng karo ketiga. Ada musim hujan, musim panas, oke. Itu membuat cara hidupnya berbeda dengan orang Amerika. So mereka punya rekreasi, punya kreasi. Jadi ada bulan-bulan di mana mereka berkreasi full, ada bulan-bulan di mana mereka rekreasi, gitu ya. Nah kalau di sini menerapkan seperti di Amerika tidak bisa, tidak cocok. Di sini kita harus kapan rekreasi, kapan kreasinya tidak bisa ditentukan berdasarkan musim. Misalnya kalau musim panas rekreasi, kalau kerja setengah mati di Amerika. Nah ini kan nggak jelas lagi kapan ketiga. Maka saya menerapkan dengan teman Kiai Kanjeng satu sistem, satu pola. Ini loh, aku nggak pernah rekreasi, nggak pernah. Kiai Kanjeng itu nggak pernah rekreasi. Cuman caranya seperti ini, setiap kreasi harus rekreatif, setiap perbuatan baik dan kerja keras harus menggembirakan, kan rekreasi namanya. Dan kalau kita ada kesempatan untuk bergembira, harus kreatif kegembiraannya, jangan gembira-gembira tok. Jadi ada kreasi yang rekreatif, ada rekreasi yang kreatif. Itu yang kami lakukan. Karena kita tidak mungkin melakukan seperti di musim 4 musim di barat. Gitu. Jadi Kiai Kanjeng ini penuh kreasi, tapi tidak senang hatinya. Kreasi tapi guyon, gitu. Jadi senang hatinya. Jadi kapan saja kita kreatif, kapan saja kita rekreatif. Gitu loh. Sholat itu menggembirakan atau menyedihkan? Anda sholat itu? Aku takon. Ayo, ngaku kan. Sholat itu menggembirakan atau menyedihkan? Ya, itu menyedihkan ya. Ya untuk apa sholat kalau Anda tidak gembira? Anda menghadap Allah masa tidak gembira? Jadi temukan kegembiraan. Jadi saya tidak pernah menyuruh Anda berbuat baik. Yang saya anjurkan adalah temukan kegembiraan dan kenikmatan di dalam perbuatan baik. Benar nggak? Untuk apa Anda berbuat baik tapi metu kan? Jadi kreatif tapi berefek rekreatif. Sementara kalau Anda rekreasi tetap harus kreatif. Rekreasi misalnya latihan musik rekreasi, tapi harus ada hasil kreatifnya. Nah itulah yang dilakukan Kiai Kanjeng. Makanya Kiai Kanjeng ini ketok serius tapi tak guyon, ketok guyon tapi tak serius. Saya kan ngomong gak karu-karuan ya. Tapi kapan aku gak temenan? Temenan gak omongan? Masih guyon, gak temenan.
mendeleng nggak? Artinya saya tidak pernah ngomong tidak sungguh-sungguh. If I say yes, yes. If I say A, B, B. Gitu. Saya selalu sungguh-sungguh. Apa ya? Saya tidak akan bohong sama Anda. Saya sungguh-sungguh. Meskipun cara mengemukakan kesungguhan saya dengan santai dan membuat kita semua bareng-bareng tertawa. Tapi lihat di dalam tertawa itu kesungguh-sungguhan saya lakukan betul. Tidak pernah saya tidak sungguh-sungguh. Untuk apa saya jalan capek-capek ke sini kalau saya tidak sungguh-sungguh? Bahkan bermain sepak bola pun tidak boleh main-main. Ayo bener gak? Kelihatannya permainan, tapi dulinan loh. Masih bentuk dulinan, jentik, randeng, randel, kerangkil, itu kan harus sungguh-sungguh. Dakon ini, dakon dong, itu. Ini biasa orang Jombang dia ngomong itu ya. Tapi ini dipotong ya di TV sama di hapus ya. Tapi kan sungguh-sungguh. Bahkan permainan pun itu sungguh-sungguh, betul nggak? Kata edulinan tapi nggak oleh dolanan. Ya kan? Kelihatannya bermain sepak bola, tapi bolehkah kita main-main di dalam bermain sepak bola? Nah, tolong diurai seperti ini, gitu ya teman sekalian ya. Jadi harus gembira pengajian kok. Kini ini sembahyang Jumat tak sedih hati ini, dioreng-orengnya kalau khotibah. Betul nggak? Aku njaluk khotib-khotib itu mbok sing nyenengno hati, memberi harapan, memberi optimisme, mendoakan mudah-mudahan Tuhan memaafkan kesalahan-kesalahan kita, membimbing kita supaya berbuat lebih baik, kan gitu. Kok diancam ya? Ngene rokok, ngunu rokok. Ya oke, memang ada hukum bahwa kalau gini kita itu masuk neraka, iya, tapi ojo dioreng-oreng terus ta. Kan itu Jumatan adoh aja. Untuk kono diseneni akhirnya anak-anak itu jane meso cuman gak diomongno ngono kok. Ya ta gak? Di jero ati betul. Gitu kan? Nah, jadi Bapak makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Menemui orang, berkomunikasi dengan orang, mentransfer sesuatu ke orang, nomor satu adalah ud'u ila bil hikmah, nomor satu dengan kebijaksanaan, nomor satu dengan wisdom. Don't say anything without wisdom. Jangan melakukan sesuatu tanpa kebijaksanaan, karena Allah itu selalu wal alimul hakim, pandai harus bijaksana. Kalau pandai tidak bijaksana bisa mencelakakan orang. Melihat ya, mending bijaksana masih bodoh daripada pandai tapi tidak bijaksana. Melihat ya. Oke, tepuk tangan untuk bijaksana. Oke, sebuah nomor dari seorang imam Syekh Al-Fatani. Lagu apa ya? Duet. Beban asmara. Duet, mas, beri mas, sama lagi mas. Duet lagi. Saya dulu, saya tadi sudah di situ, sekarang di sini, supaya normal. Sini sekarang. Kiai Kanjeng selalu menghormati pendahulu-pendahulu, ya. Artinya semua kreator-kreator di Indonesia itu kita hormati, kita aransir lagunya dan kita al-fatihah orangnya. Jadi misalnya Anda kalau nyanyi perdamaian, Anda harus tahu siapa yang menciptakannya, gitu ya. Kita hormati dia. Kalau ini lagi nanti lagu dari Emas Kabi, hanyalah padamu. Kalau zaman biar zaman kon nang doli kepelo. Ya. Sebelum bubar biyen ya. Nang tandes ayo. Di kermet karo sampe. Oke, tepuk tangan. Beban kasih asmara.
Janganlah aku tirai, janganlah aku goda, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Janganlah aku tirai, janganlah aku goda, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Pernah ku menderita, lalu dilamun duka, karena hati tergoda oleh kepala asmara. Pernah ku menderita, lalu dilamun duka, karena hati tergoda oleh para asmara. Hati menjadi gelisah karena pikiran terjurah terlalu kepadanya. Apa yang telah ku alami, jangan sampai kau ulangi, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Pernah ku menderita, lalu dilamun duka, karena hati tergoda oleh para asmara. Pernah ku menderita, lalu dilamun duka, karena hati tergoda oleh para asmara. Hati menjadi gelisah, pikiran terjurah terlalu kepadanya. Apa yang telah ku alami, jangan sampai kau ulangi, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Beban kasih asmara, beban kasih Rasa cinta pasti ada pada aku yang berjawab selama sampai kini tetap suci dan abadi akan hilang selamanya sampai akhir
jam 23.30. Sekarang sudah kita langgar 45 menit lebih. Ya apa ini? One more half an hour, setengah jam lagi. Oke, one more night. Oke, sekarang jam 12 atau 00.16. Oke, udah nggak apa-apa jam 1 ya? Oke, jam 1. Oke. Sebenarnya kalau Anda saya bilang jam 2 mesti nggih juga. Jam 2 mesti oke juga. Kenapa? Kalau kita bergembira dan kita yakin kegembiraan itu atas dasar keyakinan bersama mengenai apa yang kita alami, apa yang kita hidupi dan masa depan kita, maka kita tidak punya kelelahan. Nanti kita tidak tidur tapi tertidur, gitu kan? Kalau orang sudah tertidur berarti dia lulus dalam hidupnya, kan gitu. Orang yang melakukan kesalahan dia sukar tidur, betul nggak? Nah, mudah-mudahan nanti tidur Anda nyenyak dan malaikat lebih senang membangunkan paginya. Jangan sampai malaikat rasa-rasa senangnya melawak. Oke, Mas Budi, ada nggak dari yang sudah kita bicarakan tadi kita balik mengacu kepada hajat acara pada malam hari ini yang mungkin sampai tanyakan, sampai jelaskan lagi atau sampai minta supaya ini lebih dilebarkan. Tadi kan sampai ngomong kita tuh jangan hidup dengan kacamata kuda, kita harus jembar melihat segala sesuatu dari segala sudut. Kan ada sudut pandang, ya. Dalam ilmu ada sudut pandang, artinya Anda melihat dari satu sudut benar tapi tidak lengkap, maka ada sisi pandang dari satu sisi benar tapi tidak lengkap. Terus ada lagi jarak pandang. Jadi kalau sampean lihat ini kan jelas, tapi kalau gini tidak jelas. Anda tidak mungkin SMS ini, harus pakai jarak pandang. Jadi jarak pandang sangat menentukan objektivitas dan kejernihan kita terhadap sesuatu fakta atau suatu hal yang kita periksa atau kita lihat. Jadi ada sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, apalagi cara pandang, gitu. Manusia yang terpenting pada manusia kalau dilihat fisiknya itu wajahnya apa, badannya apa, pantatnya apa, kakinya. Tergantung. Yang mewakili Anda, kalau namamu siapa? Umpamanya namamu, ya? Kalau teman-temanmu bilang Wisnu, itu yang diingat itu pantatmu, kakimu, atau wajahmu? Wajah. Jadi wajah kita ini display of our character, ini display ini mewakili kita, icon kita, wajah kita. Jadi makanya kalau bikin ID, bikin KTP yang difoto, masa bukan kecamatan Moldu, saya dibutuh kakak-kakak. Nah, jadi wajah kita adalah wakil dari karakter kita, kan gitu, ya. Nah, kalau orang tidak dipotret wajahnya, maka dia tidak terwakili dirinya, betul nggak? Kalau ada berita, ada peristiwa, wartawan melihatnya dari sudut pantat saja, maka yang tersebar ke masyarakat menjadi bias, betul nggak? Makanya kalau ada peristiwa apa-apa harus peristiwa itu wajahnya apa, itu yang paling inti. Nah, wartawan harus hati-hati. Nah, seringkali kan sih difoto boroke, kan gitu kan? Yang jelek-jelek yang diambil, kalau yang baik-baik, good news is not good news because bad news is good news, kan gitu. Nah, yes. Urusanmu yes Oke, jadi kenapa kita sholat, kenapa kita bersujud? Karena kita belajar untuk memelihara wajah kita. Kenapa sebelum sholat kita wudhu? Karena yang kita cuci itu kelakuan kita, our behavior, akhlak kita yang kita cuci, attitude, ya. Jadi yang kita cuci wajah kita ini bukan fisiknya, tetapi hidup kita, kelakuan kita. Kalau tidak percaya kan misalnya Anda kentut, yang kentut sini, terus wudhu, yang diwudhui sini, apa hubungannya?
Kok enggak gini? Nah, kenapa begini? Karena kalau kamu gendut yang malu wajahmu, betul enggak? Kalau kamu melakukan keburukan, yang malu adalah martabatmu, kan gitu. Nah, jadi wajah itu sangat penting, makanya kita disuruh sujud. Ketika kita sujud, wajah paling bawah, pantat paling atas, kan gitu. Kalau kamu tidak hati-hati melakukan sesuatu dalam kehidupanmu, maka kamu akan jatuh derajatnya, menjadi terbawah, terhina. Sementara yang paling atas yang dilihat orang justru adalah aibmu, kan gitu. Pantat kan aib. Ini gak percaya mau dingo saiki. Yes, ini gak percaya harus praktek begini. Maka aibmu yang akan tampak pada orang. Maka sholat itu urusan dunia, meskipun tujuannya akhirat. Nanti di surga sholat nggak? Kita kok gak? Masa di surga pengajian untuk meningkatkan iman dan takwa? Iya kan katanya. Maka sholat itu untuk keperluan dunia, tapi tujuannya akhirat. Tapi untuk memperbaiki kehidupanmu di dunia. Jadi jangan mengatakan kalau sholat itu urusan akhirat. Tidak. Justru kamu dilatih sholat sehari 5 kali itu supaya setiap kali memperbaiki perilakumu, akhlakmu dan seterusnya. Demikian Ustaz mengatakan pada siang hari ini, qala Rasulullah SAW. Benar ya, oke. Sekarang kita punya sesi lagi sama beliau, sama saya boleh ya. Tapi 3 orang saja. Tadi belum, oke. Langsung maju ke sini, yos gak apa-apa. Langsung maju ke sini. Singkat ya, jangan 2 pertanyaan ya, 1 ya. Karena banyak orang. Oke, Mas Imam, tolong dipandu di depan sini. Ya gak apa-apa, asal cepat, cesplon ya, cesplon gak apa-apa. Saya sangat senang kalau anak-anak muda berekspresi. Oke, cesplon. Mungkin kita himpun, Mas Islami bantuin Kang Ketim ya. Kita himpun so kita menjawabnya nanti setelah all questions ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho dari asli Sidoarjo, Tanggulangit. Pertanyaannya di Mr. Shobet. Can you spell supaya mereka menyebutnya semuanya? Sofik, S-O-B-I-K. Rizky. Shobet. Itu Mr. Shobet. Oh, Cak Sofik. Oke. Oke. Nanti kita lagi membahas happiness. Okay. Bicara tentang kebahagiaan, how do you get happiness? Or American people in general and you especially. Just that. Okay, thank you. Waduh, tepuk tangan, Tanggulangit deh. Oke, silakan. Saya dari Pasuruan, Bogor. Ini Mr. Sofik. For the first time you went here, this is ya sudah coba lah. Ini Pak, jenengan kan pertama kali datang ke sini pasti punya dasar dan punya tujuan. Jadi kalau saya boleh berasumsi bahwa pasti jenengan juga punya sudut pandang tentang negara Anda. Saya punya subjektif aja. Bagaimanakah Anda memandang negara Anda saat ini? Sudah, terima kasih. Oke, bagaimana beliau memandang negara Amerika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Fitra dari Sidoarjo. Saya ingin menanyakan. Gasplang. Ya, saya ingin bertanya pada Cak Nur. Ya, saya kan dari tadi kan anak-anak di sini mengatakan bahwa Cak sendiri mengatakan bahwa kita itu adalah seorang murid, sedangkan awas seumpama seorang gurunya. Sedangkan saat ini murid sering memberikan rapot kepada
murid sesama murid. Itu perumpamaan, Iya. bukan guru bener murid-bener gitu. Iya. Nah, sekarang kan kita nggak belum tahu mana yang lebih benar dalam satu sisi yang lain. Yang saya tanyakan kan masalahnya untuk pikiran seperti yang anak-anak sini florkan tadi, itu ketertarikan kepada negara lain itu sangat besar, sedangkan mereka itu memandang negara kita sendiri tidak memiliki sikap yang lebih baik. Jadi apakah itu juga sebagai bentuk positif tinggi, sedangkan kan di Amerika juga dilegalkan untuk sesama jenis menikah atau yang lain sebagainya gitu. Apakah dalam sudut pandang itu kita bisa menerima suatu hal itu harus bisa menjadi hal yang baik, jadi sudut pandang yang baik positif, padahal itu belum tentu benar. Oke. Masuk kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi dari Sidoarjo juga. Yang saya ingin tanyakan di sini tentang temanya ojo ngurusin bunyo wae urusono. Nah, itu yang saya ingin tanyakan tentang sama Nun ya. Yang saya kepribadian saya sendiri soalnya. Jadi saya ingin tanyakan apakah saya ini terlalu mengurusi dunia dengan saya tetap untuk istilahnya kayak susah loh untuk merubah kepribadian yang seperti ini. Istilahnya kayak orang lain pasti mengatakan saya melawan kodrat. Saya sudah berusaha untuk membalikkan kodrat saya, tapi dari kecil memang saya seperti ini. Dan ya itu yang saya tanya, apakah saya terlalu mengurusi dunia dengan keadaan saya seperti ini, tapi saya sudah berusaha untuk merubah. Dan ini saya rasakan sejak saya masih kecil, dan dibilang orang lain banyak menjudge saya bahwa kamu nggak perlu, kamu ingat saya dengan keadaan kamu seperti itu, kamu nggak perlu kayak gini, kamu nggak pakai hijab, sholat kamu nggak bakal diterima, kamu ibadah juga nggak bakal diterima, kamu bisa nanti masalah urusan masuk neraka atau enggak sama Allah, masalah malaikat menghukum saya sekarang, saya sudah memang saya ikhlaskan kamu karena memang saya akui saya salah, tapi ini ada pada diri saya sejak saya masih kecil. Saya merasa menjadi seorang laki-laki, kalau dikatakan saya orang pasti mengatakan ini orang tuanya salah mendidik deh kayaknya, atau gurunya tidak bisa mendidik dengan baik. Saya katakan bahwa orang tua saya sudah mendidik saya dengan sangat baik, dan guru saya juga sudah mendidik saya dengan sangat baik. Tapi kalau dikatakan saya melawan kodrat, itu kesalahan saya sendiri. Tapi apakah saya terlalu mengurusi dunia dengan hal yang seperti ini? Oke, saya sangat bersimpati. Ya. Aku seluruh ngerasa hatimu ya. Oke, jangan khawatir, jangan pesimis ya. Be yourself, jujur dan otentik dengan dirimu. Nanti Allah akan membimbingmu ke suatu tempat yang amin. Kabeh wong berproses ya, nggak apa-apa wis. Oke, aku paham kok. Nek kon jek nangis niku berarti lumayan iki rada repot. Wis gak apa-apa, tenang lho, ono aku tenang ya. Mati-mati enggak tunjuk raine. Oke, berikutnya Mas. Oke. Selamat pagi ya. Saya Harun dari Mojokerto. Saya mau tanya kepada Mr. Sofik yang tadi di awal bilang bagian dari tim kurikulum Ciputra, gitu ya. Saya coba tanya, apa sih beda kurikulum Amerika dengan di Indonesia? Apa yang kurang di Indonesia sehingga tingkat SDM-nya kok terbilang menurut survei itu masih di bawah dari negara yang maju, gitu ya. Sebab kemarin hari Senin ya, yang di Jakarta kan bahas tentang identitas sama personalitas, gitu ya. Sebab ini kan berpengaruh, kurikulum atau model belajar kita itu kan berpengaruh pada personalitas atau identitas kita untuk hari esok, kan gitu ya.
Gitu aja. Diulangi yang terakhir Mas. Kurikulum, model kurikulum